Selamat datang kembali di channel Simple Solution. Hari ini kita akan membahas 5 pola soal TWK tes CPNS yang sering muncul. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar kami termotivasi untuk update materi-materi terbaru. Langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini dikatakan bahwa Pak Amir adalah seorang tenaga pengajar di bidang IT di salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini ia melihat banyak sekali berita hoaks tersebar di internet yang bisa memicu perselisihan di antara umat beragama. Sehingga ia tercetus ide untuk mengajarkan ke anak didiknya cara untuk memfilter berita-berita hoaks yang tersebar di internet. Untuk melakukan hal itu, Pak Amir harus menambah jam pelajaran di luar jam mengajarnya. Walaupun Pak Amir sangat lelah dan letih, tapi ia tetap melakukannya. Sikap Pak Amir yang rela mengorbankan waktunya ini termasuk sikap. Oke teman-teman, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Di sini pilihan jawabannya adalah patriotisme, nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, atau pertahanan negara. Nah, jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham dulu konteksnya apa. Oke? Di sini konteksnya Pak Amir ingin mengajarkan anak-anak agar mampu memfilter berita hoaks. Di mana kita tahu bahwa berita hoaks berpotensi mengancam kedaulatan negara di soal tadi, oke? Sehingga apa yang dilakukan Pak Amir ini secara tidak langsung merupakan bela negara, oke? Nah, alasannya karena ia mencegah berita hoaks di internet yang punya potensi memecah belah kerukunan umat beragama. Nah, dan kita tahu bahwa definisi bela negara itu atau di dalam bela negara akan dikatakan bahwa setiap masyarakat berhak dan wajib untuk melakukan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, di sini kebetulan profesinya Pak Amir adalah seorang guru IT. Jadi dia melakukan bela negara dengan cara mengajarkan kepada anak-anak untuk memfilter berita-berita hoaks, di mana berita hoaks ini tadi berpotensi untuk mengancam kedaulatan negara dengan cara memecah belah kerukunan umat beragama. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah C, bela negara, teman-teman. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan kata-kata rela berkorban, sehingga nanti jawaban teman-teman malah mengarah ke patriotisme. Ingat, dalam menjawab soal TWK, yang penting itu kata kunci dan konteks soal. Sesuaikan antara kata kunci dan konteks soal. Konteks soal itu bisa berupa masalah, di mana masalah itu apakah menuju ke arah nasionalisme masalahnya, ke arah cinta tanah air, patriotisme, atau bela negara. Itu di video pertama sudah saya jelaskan antara bela negara, cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah, maka kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke. Lanjut ke soal nomor 2, kita baca dulu soalnya. Di sini dikatakan Rudy adalah seorang pelajar yang terpilih untuk mengikuti kejuaraan bidang komputer di tingkat internasional mewakili negara Indonesia. Untuk mengikuti kejuaraan tersebut, ia siang malam belajar tanpa henti. Walaupun ia sudah lelah, namun ia tetap saja melanjutkan kegiatan belajarnya. Akhirnya, Rudy memenangkan kejuaraan itu dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Sikap Rudy yang rela berkorban untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia termasuk ke dalam sikap. Nah, untuk pilihan jawabannya sama seperti soal nomor 1 tadi teman-teman. Di situ ada patriotisme, nasionalisme, dan seterusnya. Nah, sekarang langsung kita bahas saja soal ini. Di soal ini konteksnya lebih menekankan kepada pengorbanannya si Rudy. Di mana di sini si Rudy mengorbankan waktunya dan tenaganya untuk belajar giat demi mengikuti kejuaraan dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan di kasus ini tidak ada yang berhubungan dengan masalah kedaulatan negara. Jadi tindakan yang dilakukan Rudy ini murni mengorbankan dirinya untuk negara. Dan sikap ini sesuai dengan makna kata dari patriotisme, di mana patriotisme itu adalah sikap seseorang yang bersedia
mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Oke, bisa dipahami? Nah, garis bawahi kata kejayaan. Kata ini juga bisa bermakna mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke. Caranya bagaimana? Ya melalui pengorbanan dari segi waktu dan tenaga tadi, seperti yang dilakukan oleh si Rudi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, karena ini sangat sesuai dengan konteks soal. Oke teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke pola soal nomor 3, langsung saja di sini dikatakan Susi adalah perawat di RSUD. Ia rela mengorbankan dirinya untuk ikut menguburkan mayat yang diduga pasien COVID-19. Walaupun ia tahu jika hal tersebut berbahaya. Sikap yang ditunjukkan oleh Susi adalah sikap. Nah, untuk pilihan jawabannya teman-teman bisa lihat masih sama saja. Jadi langsung saja ya teman-teman ke pembahasan. Nah, di sini konteks soalnya itu berhubungan dengan rasa kepedulian sebagai sesama warga negara Indonesia, di mana hal ini ditunjukkan dari sikap Susi yang mau ikut serta dalam menguburkan mayat terduga pasien COVID tadi. Oke, tindakan Susi ini adalah tindakan nasionalisme, teman-teman. Kenapa? Karena sesuai dengan makna dari nasionalisme, di mana nasionalisme maknanya adalah yang pertama, nasionalisme itu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terus yang kedua, nasionalisme itu adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Atau bisa dikatakan sebagai semangat kebangsaan. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Nah, terus teman-teman garis bawahi kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa. Di dalam kata itu juga terkandung sikap peduli terhadap sesama warga negara. Oke. Jadi jawaban yang sesuai dengan konteks soalnya di sini adalah jawaban B atau sikap nasionalisme. Karena tadi Susi peduli terhadap sesama warga negara Indonesia. Oke, bisa dipahami? Jadi kita lanjut ke pola soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini dikatakan bahwa hari ini Anita pergi ke luar negeri untuk mengikuti festival tari. Ia dipilih untuk memperkenalkan tari kacak dalam festival di luar negeri selama 1 bulan. Sehingga ia harus meninggalkan tugasnya sementara sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta, di mana dia dibayar 4.500.000 per bulan. Sikap Anita yang rela mengorbankan pekerjaannya ini termasuk sikap. Nah, untuk pilihan jawaban masih sama saja teman-teman. Jadi kita lanjut saja ya ke pembahasan. Di sini konteks soalnya si Anita itu dipilih untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara luar. Jadi si Anita ini sedang menjalankan sikap tanah air. Pertanyaannya kenapa? Soalnya ia peduli dan bangga untuk memperkenalkan tari kacak ke negara luar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, ini sesuai dengan pengertian dari cinta tanah air teman-teman, yaitu sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan kepada bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat tanpa panjang lebar bisa kita simpulkan jawabannya adalah D, karena itu yang paling sesuai dengan konteks soal. Karena tadi kan si Anita itu dengan bangga dia mau meninggalkan pekerjaannya selama 1 bulan untuk memperkenalkan tari kacak ke dunia internasional. Jadi secara tidak langsung dia sudah melakukan sikap cinta tanah air teman-teman. Oke. Nah, untuk pembahasan soal nomor 4 saya rasa cukup sampai di situ karena itu sudah kelihatan dari soal. Karena di soal juga sudah kelihatan sekali kata kuncinya kalau si Anita ini diminta untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke kancah internasional. Itu sudah larinya sudah pasti ke cinta tanah air, oke? Terus, nah di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 bisa teman-teman jadikan sebagai latihan. Jadi teman-teman silahkan coba menjawabnya dan bedah sendiri soal nomor 5 ini. Apakah jawabannya patriotisme, nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, atau pertahanan? Oke, jadi demikian video pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih.